mendengarkan ceramah agama, hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Saidi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau langsung makan atau nanti dulu ini? Berapa menit maunya? Ya tadi lapar ini. Ini ada makan ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadna wa asfala safirin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karamat para ustazah, ibu-ibu jamaah masjid Al-Rahmat Cinere yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ibunda Haja Saimah selaku pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Rahmat Cinere, istriku tercinta, melebihi orangnya, selaku koordinator pengajian kaum ibu, dan juga Ibu Siti Masito. Alhamdulillah meskipun belum sibuk belum bisa hadir kemarin. Padahal ada yang ngajak camping ini dia. Tapi karena ada pengajian nih kayak jadi di camping jadi ikut terharu. Kemudian Ustazah Nur Asia Jamil, subhanallah, suaranya bagus banget tadi ngaji ya. Masya Allah. Dan juga Ustazah Mariani, Mariati, Mariam, Mariati, semuanya syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama bisa bertemu di sini dalam pengajian yang biasa kita adakan setiap hari. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min majlisin yusalli fihi ala Muhammad alaihi salatu wassalam illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablughu anana as-samaa."
fataqulul malaikah hadhihi raihatul majlis shalla fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bu artinya? Saya juga nggak ngerti bu. Apabila ada satu majlis, di majlis ilmu dibacakan selawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan apa? Ada raihatun thayyibah. Raihatnya apa bu? Raihah itu artinya wangi, wangi atau dari sini langsung ke langit gitu. Jadi ketika apa? Ketika ada bacaan illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablugha anana as-sama, sampai ke langit. Wangi. Wangi apa? Wanginya ketika kita membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang belum mandi. Saya wangi sampai ke mana? Ananas sama sampai ke langit paling atas itu. Saking apa loh? Saking wangi. Cuman wanginya sekarang ini di dunia kita kagak tahu itu wanginya. Kenapa? Karena wanginya wangi surga. Kecuali wanginya wangi dunia. Coba ketek. Wangi dunia. Raihatul jannah. Jadi baunya bau surga. Sekarang belum kerasa. Kalau itu kerasa, semua bau yang ada di dunia ini akan tertutup dengan baunya surga. Bau ketek tertutup. Bau enak. Pokoknya bau apa aja, bau comberan, bau apa itu akan tertutup dengan apa? Baunya surga. Nah sekarang nggak ketahuan. Fataqulul malaikah, kemudian para malaikat itu berkata, hadhihi raihatul majlis shalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wanginya orang-orang yang membaca selawat di majlis ilmu. Di mana bu? Di majlis ilmu. Ini saya baca, kita baca bu ya. Ruya an Habib bin Malik kana malikan min mulukil jahiliyah Syam. Jadi ada seorang malik jahiliyah, raja jahiliyah pada zaman jahiliyah itu bernama Malik. Beliau itu adalah seorang raja yang sangat kaya. Tiba-tiba beliau diundang sama pamannya Rasulullah SAW. Siapa pamannya? Abu Jahal. Abu yang sangat jahat kepada Rasulullah SAW. Diundanglah itu siapa? Habib bin Malik supaya datang ke mana? Supaya datang ke Mekah menghadap Abu Jahal. Nah, kemudian datanglah ini raja beserta bala tentaranya. Itu dikatakan tentaranya sangat banyak gitu. Dan membawa hadiah untuk siapa? Bawa hadiah untuk orang Arab atau untuk orang-orang Quraisy pada saat itu. Tiba-tiba datanglah Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu di pertemuan namanya di Abtah. Ibu kalau misalnya pergi umrah, ada yang mau umrah nggak? Ada yang mau umrah nggak? Kalau mau bareng sama saya, insya Allah nanti ya. Bil Abtah, di Abtah itu maka kumpullah di situ.
Kemudian disuruh bawa balat tentara semua, disambutlah, tibalah di situ Al Habib, Habibnya ya, Habib bin Malik tiba di situ. Kemudian apa? Bertemulah dengan Abu Jahal. Itu duduk. Ini ada 2 kursi, ya. Abu Jahal, Imam Abu Maliknya, Habib bin Malik duduk, kemudian Abu Jahal di samping. Kemudian ini Habib bin Malik nanyain Rasulullah, wahai Abu Jahal, kemana ini Rasulullah? Karena yang dia pengen ketemu siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat terkenal dengan apa? Dengan kemuliaannya, dengan apa? Dengan kejujuran Rasulullah. Jadi Habib bin Malik ini dari Syam sebetulnya, dia datang ke situ mau ketemu sama Rasulullah. Kemudian tanya, wahai Abu Jahal, mana ini Rasulullah? Mana ini Rasulullah? Abu Jahal diam aja. Karena Abu Jahal itu ngumpetin, takut-takut apa? Entar Habib bin Malik ini akan masuk Islam. Gitu loh. Akhirnya Habib bin Malik itu nanya kepada jamaah sekalian, wahai jamaah sekalian, kalian tahu nggak di mana Muhammad Rasulullah SAW? Kemudian ada jamaah yang jawab, wahai Habib bin Malik, Rasulullah ada di rumahnya. Kemudian diperintahkanlah untuk dipanggil itu Rasulullah SAW. Apa kata orang-orang itu? Sebetulnya Rasulullah begini, gitu ya. Kami tahu memang Rasulullah SAW itu orang yang sangat dipercaya. Tapi ini kata orang-orang yang jelek-jelekin Rasulullah, pas umur 40 tahun, Rasulullah itu ya Pak, jelek-jelekin Tuhan kita. Karena pada saat itu mereka orang jahiliyah Tuhannya apa, Bu? Berhala. Jadi ada namanya berhala itu, kalau nggak salah Manat, Lata, sama Uzza. Siapa namanya? Manat, bukan Manat ya, Manat. Lata dengan Uzza. Jadi itu orang jahiliyah dulu, ya. Itu Tuhannya ada 3 tuh, patung. Manat, Lata, Uzza kalau nggak salah, ya. Ada 3 tuh dia apa? Tuhannya ada 3. Jadi ngadu. Dia dulu mah dia orang yang ini banget, apa namanya, cerdik, kemudian jujur, tapi dia udah menghina Tuhan-Tuhan kita. Menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia udah kagak mau nyembah lagi sama Tuhan kita. Terus apa? Ternyata Habib Malik digeram. Kenapa geram? Udah kalau gini, panggil Muhammad untuk menghadap saya. Nabi Muhammad dipanggil, ketakutan itu Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Habib bin, dipanggil. Rasulullah ketakutan. Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan istri beliau. Namanya siapa istri yang tertua? Siti. Kalau didampingi 2 itu dibangi, Rasulullah juga didandani. Kemudian apa? Kemudian menghadap Habib bin Malik. Nah ini orang berdua ini takut apa? Takut Rasulullah SAW tapi apa-apain gitu. Siapa orang berdua ini? Yaitu Siti Khadijah dan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? La takhafa alayya wa fadada amri ila Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, wahai Abu Khadijah dan Abu Bakar, jangan takut kepadaku. Semua ini urusan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqbala Abu Bakrin As-Siddiq bihalli hamra wa imam as-sauda falibasahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khara hatta wafaqa baina Habib wa Abu Bakar an yaminihi wa Khadijah min khalfihi. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ikraman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaba lahu kursiyan min dhahabin wa Khadijah tad'u wa taqul Allahumma ansur Muhammad wa awdah hajjatahu. Jadi ternyata Rasulullah SAW pas datang
itu Habib bin Malik itu apa? Sangat menghormati Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW diambilin itu bangku itu nggak kursi. Kursi dari apa? Bu? Dari emas. Wow. Kan belajar dulu gitu. Jadi diambilin bangku itu dari emas. Rasulullah SAW duduk di situ, kemudian Abu Bakar di sebelah kanan, Siti Khadijah sebelah kiri. Bahasanya kayak pengawal. Ya, karena kalau Rasulullah itu ngadep sendiri, apa takut-takut nanti dia apa-apain, bahasanya gitu. Tapi Rasulullah dikawal dengan Siti Khadijah dan juga siapa? Abu Bakar. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ikraman lin-nabi. Kemudian apa didudukan gitu ya di batas bangku apa? Dari Kemudian Siti Khadijah berdoa, Allahumma ansur Muhammad wa adha hujjatahu. Ya Allah, tolonglah Nabi Muhammad dan apa namanya? Dan berilah kemudahan untuk memberikan alasan. Falamma jalasa baina yadayhi wan nur yatala'la min wajhi sakata wa tawat a'naqa wa qad al-haiba 'alan nas. Tatkala ibu ya Rasulullah SAW duduk di mana? Di atas kursi. Tiba-tiba itu ada cahaya. Bayangin ya. Cahaya yang begitu bersinar, sangat bersinar dan sinarnya sangat bagus kan. Ya tala'la. Bo. Kalau emas itu orang pakai emas sinarnya bagus ya gitu. Bagus sinarnya. Bagus sinarnya. Beda orang pakai emas di gigi, sinarnya gimana bro? Ada itu. Sekarang ada nggak? Hah? Itu ada cerita tuh anak nunggut gigi, nunggut gigi emaknya. Emaknya meninggal itu gigi cari-cari gigi emak kemana? Taunya ada yang pintar itu anak, jadi giginya habis mati langsung dicompotin itu giginya mana? Kalau udah mati, copotin cari-cari kagak ada. Berantem itu gara-gara gigi. Giginya yang gede ya. Kalau orang dulu gitu ya, dia pakai gigi emas, ntar kalau mati lu kasih ya sama yang mandiin gua gitu. Ini apa? Terus begini bu, langsung ceritanya. Pas sudah duduk, ini Habib bin Malik tanya, "Wahai Rasulullah, engkau seorang nabi," kata dia. Seorang nabi itu biasanya mempunyai apa? Biasanya mempunyai mukjizat. Dan saya akan masuk Islam, saya akan percaya dengan kamu wahai Rasulullah sebagai seorang nabi apabila kamu akan membuktikan kepadaku mukjizat yang Allah berikan kepadamu. Terus kata Rasulullah, kalau saya udah buktikan, kira-kira kamu mau masuk Islam nggak? Kata Habib bin Malik, buktikan dulu. Begini kata Habib bin Malik, saya minta itu matahari, kan siang-siang ngomongnya nih, itu matahari tenggelamin, suruh tenggelam, tahu nggak? Suruh tenggelam, berarti gelap. Kalau udah tenggelam, kemudian apa? Itu bulan terangin, berat kayak gitu permintaannya. Ya. Jadi matahari suruh tenggelam. Habis itu suruh munculin. Nah habis itu bulan kamu panggil. Ya. Habis kamu panggil, itu bulan suruh masuk ke sini, ke bawah. Kayak baju. Kalau bahasa Arab ijaz, suruh masuk sini. Mana sih? Nah, suruh masuk sini. Itu bulan, kemudian terbelah dua. Yang satu keluar dari kanan, yang sebelah lagi dari kiri. Dan habis itu, kemudian dia ada di atasmu dan dia menyatakan kalimat syahadat kepadamu. Habis itu, minta lagi deh. Nah habis itu, kemudian dia ke atas. Dia ke atas. Habis ke atas tiba-tiba matahari yang tadi apa? Disuruh muncul lagi deh. Suruh muncul lagi seperti sedia kala.
Kalau kamu itu bisa, saya akan masuk Islam. Subhanallah. Rasulullah SAW akhirnya membisikin sama malaikat Jibril. Apa bisikannya? Tenang ya Muhammad. Tuh lihat tuh, no. Itu ada 12.000 tentara para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tenang aja pokoknya, kamu minta apa gampang. Gampang. Bener. Itu kejadian ya. Sampai orang mengira bahwasanya kiamat. Kenapa? Lagi begini kemudian apa? Gelap. Rasulullah SAW kemudian datang ke Jabal Qubais. Mana Jabal Qubais, Bu? Mana? Mekah. Bukan mana? Ntar nyapa ya. Beliau doa di situ, salat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya permintaan jamaah Habib bin Malik ini dikabulkan. Bener Bu, Rasulullah minta, tiba-tiba lagi begini, cuacanya seperti ini, tiba-tiba langsung gelap. Matahari jalan plok aja. Udah berkulon nih. Gelap. Habis itu apa? Bulan. Terang bulan saat itu. Orang pada diam aja gitu. Saking apa? Takjub melihat kejadian seperti itu. Tapi yang namanya Abu Jahal tetap aja kagak percaya. Disangkanya itu ada si benar, udah gelap, kemudian timbul apa tadi? Bulan, kemudian bulan itu benar tadi permintaan Habib bin Malik itu benar-benar kejadian. Masuk Rasulullah diri itu bulan, permisi masuk dari bawah sini, sebelah dua nih. Yang satu keluar dari sebelah kanan, kemudian yang sebelah lagi dari sebelah kiri Rasulullah SAW tangannya. Kemudian di atas, sampai di atas ya bulan itu ngomong apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Narik ke atas lagi, ya. Kemudian menghilang, matahari yang tadi balik lagi ke tempatnya. Bagaimana menurutmu wahai Habib, kata Rasulullah? Apakah kamu masih percaya? Apakah kamu sudah percaya bahwasanya akan masuk Islam? Kau akan masuk Islam dan aku seorang Nabi? Ternyata Habib masih minta lagi. Apa yang dia minta? Wahai Rasulullah, aku minta sekarang kira-kira apa yang ada terdetik dalam hatiku. Berat gitu. Berat gitu Bu. Beratnya. Coba hati saya lagi ngapain ini? Mikirnya kepada saya. Itu dikit banget ya. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Kalau saya sih boleh nonton tahan Bu. Pengen makan udah. Udah bikin makan dia lah, kenapa? Ya, pengen makan kan ya. Terus abis itu benar. Jawab Rasulullah dibisikin sama malaikat Jibril. Begini. Saya tahu. Kata apa? Kata Rasulullah, engkau sedang memikirkan anakmu yang perawan. Jadi dia Habib itu di Malik yang perawan. Dia itu nggak punya matanya buta, nggak punya tangan dan juga nggak punya kaki. Dan engkau sedang memikirkan. Nah sekarang kata Rasulullah, Allah sudah mengembalikan tangan untuk anakmu dan juga penglihatan. Tangan dan kakinya, dia nggak punya kaki, Allah punya kaki, tiba-tiba apa? Itu langsung punya kaki tuh. Punya kaki, punya tangan dan juga bisa. Akhirnya Habib bin Malik, ya saya percaya bahwasanya saya akan masuk
Islam. Benar, Habib bin Malik itu kemudian dia masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tiba-tiba Abu Jahal bilang apa? Habib bin Malik, kau udah percaya dengan apa? Sihirnya Rasulullah SAW. Abu Jahal saat itu dia masih ngomong apa? Itu adalah tiba-tiba apa? Tiba-tiba langsung nih Rasulullah dikasih hadiah. Habib bin Malik ini pulang ke rumahnya. Kemana? Ke Syam. Pulang ke rumahnya. Pas sampai di rumah, tiba-tiba apa? Itu putrinya nangis ketemu siapa? Habib bin Malik. Nangisnya apa? Ngucapin apa dia? Dia ngomong apa? Mohon maaf saya wahai raja, saya ini udah masuk Islam. Ternyata anaknya yang ada di rumah itu udah masuk Islam. Habib juga bertanya, saya pun udah masuk Islam. Kamu masuk Islam di mana? Kamu tahu itu Islam? Jawab anaknya, saya bermimpi. Wahai raja, saya bermimpi bahwasanya saya itu tangan saya udah ada, kemudian kaki ada, saya bisa melihat dan lihat ini. Saya sudah bisa melihat, bisa berjalan dan juga sudah bisa melihat. Akhirnya apa? Mereka berdua berlakukan, tahu berlakukan? Karena saking apa? Saking berpelukan, karena saking apa? Senang. Dan habis itu kemudian Habib, kan namanya raja ya. Raja itu kira-kira tentaranya banyak gitu. Pengikutnya banyak nggak? Semuanya masuk Islam. Berkat apa? Berkat mukjizat Rasulullah SAW yang saat itu bisa membelah kita. Percaya ibu? Percaya? Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun kita harus ingat dengan jasa-jasa beliau. Bagaimana beliau itu berjuang untuk Islam. Kalau perjuangan kita ada apa? Beliau ngajak orang masuk Islam, dipuji, diludahi. Pernah nggak diludahi? Agak kita bukan. Kagak malah. Kita bermanfaatnya ya mudah-mudahan ini nanti nuwun ini malam minggu ya, ini ada maulid, datang kemari ya, bawa apa? Bawa dirinya dibawa, diri anaknya dibawa. Saya minta semua orang ini kan loh, ngajak 55 coba. Ini udah berapa semua? Agak usah ngajak yang jauh-jauh, anak bini mantu udah cukup. Cucu. Ajak beli aja udah. Kalau kita ribut tanggal gua kan ngomong banyak. Anak dulu, anak cucu mantu sudah datang mandi. Ya, insya Allah kita sediain. Apa ya? Karena kita undang Ustaznya Ustaz Arumati insyaallah. Kenal Bu? Yang ada di mana? Ya, jadi kalau itu berarti kalau kita datang kita cinta sama Rasulullah SAW. Karena cinta. Ada orang yang kagak cinta gue. Aman. Suruh datang musik itu gebrek. Kita ada cinta, kita datang lagi. Ajak ya. Tahu ya? Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Saya ada yang ngajak beli pisang ini. Ya, dan ini dari panitia nih ngomong ucapan terima kasih Bu. Ya, dari istri tercinta. Jadi kata dia mau bilang terima kasih, makanya bersama ibu-ibu katanya, Masya Allah kita jadi begitu doang, semuanya pada bawa. Ada yang bawa sayur, bawa
bawa nasi, bawa makanan. Ada yang bawa diri juga ada. Apa-apa Bu, ya mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita semua. Kita baca Fatihah nih. Buat siapa? Hah? Ya buat kita semua yang pada sakit mudah-mudahan Allah sembuhin. Yang duit susah banget mudah-mudahan Allah kan. Iya. Karena emang rezeki itu macam-macam. Ada yang rezeki udah ketahuan, ada yang masih digosek-gosek. Iya Bu ya? Dan rezeki masih digosek-gosek. Itu kalau yang gojek itu masih gosek-gosek di situ. Tapi kalau misalnya udah kerja di kantor, itu rezekinya kagak gosek lagi mah. Ya sedati kok biasanya setiap bulan ada kan gitu ya. Allah berkata kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon bukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Jangan pada pulang dulu, kata panitia. Mau udah pada dibungkusin untuk makan rame-rame di sini ya. Kalau ada lebihnya boleh mau pulang. Kalau ada lebihnya ya, bawa Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.